Ada strateginya lembaga ini itu, semua punya strategi. Setiap hakordia selalu strategi dibicarakan. Tapi soalnya ternyata adalah komitmen. Contohnya adalah Pak Jokowi pernah mengatakan tentang komitmen pemerintah berantas korupsi tak pernah surut. Tapi apa yang terjadi? Mantan koruptor di struktur partai, bukti rendahnya komitmen pemberantasan korupsi elit partai politik. Padahal by definition korupsi adalah politik. By definition korupsi adalah pencurian tapi pakai kewenangan. Bagaimana kita bisa mengharapkan kewenangan yang dibuat atau disalahgunakan untuk kenyamanan masing-masing itu kemudian mau ditwist, mau diputar untuk memberantas kenyamanan itu sendiri. Seperti menghancurkan KPK pada 2019 melalui revisi Undang-Undang KPK. Apakah itu menunjukkan komitmen? Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, senang sekali pada hari anti korupsi ini kita bisa membicarakan atau meluncurkan sebuah buku yang sebenarnya sangat penting, dan saya sebenarnya agak tergelitik dengan tadi pertanyaan salah satu penanya yang ternyata punya ekspektasi soal strategi baru pemberantasan korupsi. Nah, justru di sini yang kami paparkan dalam buku ini keseluruhannya ingin mengatakan bahwa apa benar kita perlu strategi baru? Strategi kita sudah punya banyak sekali. Ada rencana aksi nasional pemberantasan korupsi, ada strateginya lembaga ini itu, semua punya strategi. Setiap hakordia selalu strategi dibicarakan, tapi soalnya ternyata adalah komitmen. Makanya kebetulan sebenarnya kan yang membuatkan judul-judul kami ini awalnya meskipun penuh dengan negosiasi, itu tentu saja dari Pak Giri dan timnya. Jadi saya mendapatkan judul komitmen politik tanpa mengetahui terlebih dulu bahwa ternyata hari ini Hakordia 2024 temanya adalah komitmen politik. Dan justru di sini saya ingin mengajak kita untuk membicarakan ulang apa itu sebenarnya komitmen politik. Misalnya di sini satu yang saya ambil contohnya adalah Pak Jokowi pernah mengatakan tentang komitmen pemerintah berantas korupsi tak pernah surut. Tapi apa yang terjadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara mulai dari sesi pertama tadi sampai dengan sesi ini pun yang semuanya juga tentu saja menyorot dengan sangat tajam kenyataan bahwa kita perlu pertanyakan komitmen seperti apa, karena komitmen itu ternyata begitu punya banyak makna. Contoh lainnya adalah next slide, sekedar berita pendek juga pakai kata komitmen. Mantan koruptor di struktur partai, bukti rendahnya komitmen pemberantasan korupsi elit partai politik, berita dari ICW. Pukat UGM juga sebuah organisasi non pemerintahan juga membicarakan soal komitmen pemerintahan Prabowo Gibran dalam upaya pemberantasan korupsi. Next slide, bahkan pada hari ini seperti yang tadi saya sampaikan sekilas, ternyata tema Hakordia yang sayangnya hari ini tidak jadi dihadiri oleh Pak Presiden dan saya dengar di acara yang lainnya pun tidak hadir. Temanya adalah lagi-lagi meneguhkan komitmen memberantas korupsi. Jadi apa itu sebenarnya komitmen politik? Jadi senang sekali ternyata walaupun tadinya saya protes pada Pak Giri karena kok temanya ini semuanya sebenarnya sebuku membicarakan komitmen, tapi akhirnya saya menggunakan momentum membicarakan komitmen justru untuk membongkar sebenarnya apa itu komitmen politik. Next slide. Karena ternyata kita, dan barangkali itu sebabnya kata komitmen politik itu seringkali dijadikan topik yang sangat mudah untuk digunakan dalam setiap hakordia, bahkan dalam berbagai acara seremonial pemberantasan korupsi, karena komitmen politik adalah frasa yang begitu mudah untuk digunakan, overarching gitu ya, begitu mudah untuk digunakan untuk segala situasi yang sebenarnya sulit untuk dijawab
Kenapa korupsi tidak pernah terjadi? Jadi seakan-akan semua upaya yang harusnya kita analisis dulu satu persatu bergantung pada kemauan politik, padahal kemauan politik tidak bisa diukur. Makanya seringkali nyaman kita dalam pun sebenarnya yang saya kaji adalah salah satunya kritik juga bagaimana para donor, tidak hanya pemerintah, juga selalu pakai kata kunci political commitment, political will, sama saja. Karena repotnya nanti ketergantungan pada kemauan politik itu juga diletakkan seakan-akan dia sebuah gunung yang tidak bisa digerakkan gitu. Kecuali oleh aktor-aktor politik itu sendiri. Padahal by definition korupsi adalah politik. By definition korupsi adalah pencurian tapi pakai kewenangan. Bagaimana kita bisa mengharapkan kewenangan yang dibuat atau disalahgunakan untuk kenyamanan masing-masing itu kemudian mau ditwist, mau diputar untuk memberantas kenyamanan itu sendiri. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, menganalisis masalah korupsi memang tidak bisa hanya menggunakan kacamata hukum. Misalnya, apakah hukumannya kurang maksimal? Nah, itu yang sering sekali dipakai. Wah, harusnya kita seperti di Cina menerapkan ancaman pidana mati. Nyatanya walaupun saya tidak setuju pidana mati, nyatanya sebenarnya dalam hukum anti korupsi Indonesia kita punya ancaman pidana mati untuk korupsi yang dilaksanakan pada masa bencana. Tapi apakah itu membuat orang kapok? Orang tidak mau melakukan korupsi? Ternyata tidak. Juga tidak bisa berhenti di soal budaya, apalagi soal budaya juga salah satu yang tentu saja akan sangat-sangat sulit untuk kita urai. Karena itulah sebenarnya kita harus melihatnya dalam sebuah, sesuai dengan judul ini, dalam sebuah kacamata transdisiplin. Karena itulah kita tidak bisa hanya membaca bagian-bagian persoalan hukum seperti yang disampaikan oleh Mas Ganjar yang bukan Pranowo, tapi kita juga tidak bisa hanya membaca bagian yang soal masyarakat sipil seperti yang ditulis oleh Mas Kurnia Ramadana, tapi kita harus membacanya secara keseluruhan. Nah, jadi di bagian ini, di bab yang saya tulis ini, Ibu dan Bapak, sebenarnya saya hanya menguraikan, mengkritik sebenarnya cara pandang yang menyederhanakan urusan pemberantasan korupsi semata-mata pada komitmen politik. Karena nyatanya ketika berbicara komitmen politik kita harus membaca apa yang mulai dari apa yang disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Wisnu Juwono tadi. Sebenarnya apa yang terjadi dalam kilasan sejarah secara hukum tata negara tentu saja sebagai bidang saya melihat bagaimana apa sebenarnya komitmen itu. Secara naratif misalnya, apakah misalnya narasi yang digunakan soal pembangunanisme, bahwa korupsi adalah oli pembangunan dan lain sebagainya, itu menunjukkan komitmen. Termasuk bahkan suatu langkah konkret seperti menghancurkan KPK pada 2019 melalui revisi Undang-Undang KPK. Apakah itu menunjukkan komitmen? Kita bisa membaca post factum bahwa jawabannya jelas itu adalah komitmen untuk sama sekali tidak berniat memberantas korupsi. Nah, next slide. Jadi ada beberapa tulisan yang sudah mengurai atau mengkritik juga urusan komitmen ini. Karena begitu seringnya ia digunakan sebagai jawaban sederhana, tapi jawaban sederhana ini ketika dinarasikan secara berulang-ulang, maka yang terjadi adalah rasa frustasi. Karena kita tidak tahu bagaimana kita akan memulainya. Nah, jadi dari next slide, jadi dari satu uraian dari berbagai macam scholars tadi, komitmen bisa kita urai yang namanya distribution of preferences atau distribusi keinginan para aktor politik. Yang kedua adalah otoritas, kapasitas, dan legitimasi dari pengambil kebijakan kunci. Dan yang ketiga adalah komitmen. Kita balik lagi kepada kata itu. Kata itu luar biasa. Barangkali kita bisa kalau pakai Orwellian gitu itu double speak sebenarnya. Komitmen dari para aktor politik terhadap pilihan-pilihan yang sudah dibuat. Next slide.
Nah, satu hal yang kita maka perlu ungkap sebenarnya adalah elemen yang kedua, otoritas, kapasitas, dan legitimasi dari pengambil kebijakan kunci. Karena distribusi preferensi, komitmen, semua hanya bisa diukur dengan otoritas, kapasitas, dan legitimasi ini. Dan saya ingin bilang bahwa seluruh institusi penyelenggara negara harus memiliki komitmen ini. Karena itu sebenarnya bagian saya ini bisa dilihat sebagai satu cara untuk pertama-tama membongkar dulu, tapi jawaban-jawabannya ada di bab-bab lain yang mengurai satu persatu. Apa soalnya sebenarnya? Tidak ada, lagi-lagi tidak ada yang baru memang. Yang benar-benar baru yang bisa diberikan oleh buku ini, kecuali untuk mengurai satu demi satu di bagian-bagian kelembagaan-kelembagaan dan aktor-aktor politik, yang akan mengantarkan kita pada situasi di bagian terakhir, next slide, di bagian terakhir dari slide saya hanya ingin mengungkap dua aktor kunci ini. Partai politik saya letakkan di sini sebagai satu institusi yang dia akan menyumbang pada pembentukan undang-undang, pada pemilihan semua pejabat negara mulai dari anggota atau pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sampai Kapolri sampai Panglima TNI dan lain sebagainya, partai politik. Dan kita justru paham dari situasi hari-hari ini bahwa ternyata partai politik tidak punya komitmen kalau mau berbicara komitmen, karena mereka yang justru diuntungkan, dan itu yang tadi diuraikan salah satunya oleh Mas Wisnu, tapi juga kita sudah banyak membaca literatur tentang kartel politik misalnya, tentang bagaimana oligarki masuk dalam sistem politik Indonesia yang semuanya masuk melalui partai politik. Dan terakhir sebenarnya aktor kunci yang bisa mendorong dari luar itu yang tadi sudah diuraikan oleh Mas Kurnia, bagaimana warga akhirnya menjadi satu elemen yang penting pun ketika untuk membicarakan komitmen politik. Kita selalu berbicara soal supply and demand. Kalau supply-nya agak macet, demand-nya yang mesti kita dorong. Nah, kita harus melihat apa yang dibicarakan pada hari ini, buku yang begitu luar biasa tebal dan masih banyak yang ingin memperbaiki termasuk saya, karena ada bagian-bagian yang sebenarnya belum saya lengkapi dalam bab saya. Tapi kita harus melihatnya dalam konteks yang sebelah kanan. Kita harus melihatnya ini dorongan dari warga yang tidak punya kekuasaan, tapi pada akhirnya kan demokrasi adalah soal warga. Kalau memang supply-nya dari negara ternyata tidak cukup, maka demand-nya dari warga yang harus kita kedepankan, dan saya kira kita harus membaca upaya untuk menyusun buku ini sebagai bagian penting bagaimana warga dalam merayakan Hakordia tidak hanya dalam gegap gempita seremoni dan kehadiran para pejabat, tapi justru dengan pikiran-pikiran yang mudah-mudahan bisa menelurkan nanti pada akhirnya generasi baru pemberantas korupsi yang tidak lagi terpukau atau bergantung pada jabatan-jabatan politik yang ternyata sekarang sedang terkunci. Itu dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus.